Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku kelas 7F, 7G, 7H, 7I, dan 7J, apa kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Alhamdulillah, pada hari ini kita sudah memasuki pertemuan ke-13 pembelajaran jarak jauh matematik. Walaupun kita masih belajar dari rumah, Ibu harap kalian masih tetap serius dan semangat belajarnya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang materi yang baru, yaitu tentang pecahan. Waktu pecahan ini adalah materi yang sudah pernah dibahas di SD ya. Kita hanya akan memperkuat konsepnya saja. Nah, kita ingatkan lagi materi-materinya, yaitu pada pertemuan ini kita akan membahas 4 subbab. Yang pertama yaitu konsep pecahan, yang kedua jenis-jenis pecahan, yang ketiga membandingkan pecahan, dan yang keempat yaitu pecahan senilai. Oke, sekarang kita bahas satu-satu. Yang pertama yaitu tentang konsep pecahan. Nah, kalau melihat gambar ini kalian masih ingat nggak? Kira-kira bagaimana cara menyatakan bagian yang diarsir ke dalam bentuk pecahan? Kalau yang gambar nomor 1, yang diarsirnya adalah satu bagian ya, sedangkan seluruhnya dibagi menjadi 4 bagian. Sehingga kalau dinyatakan dalam bentuk pecahan, ini artinya adalah, atau dituliskannya adalah dalam bentuk 1/4. Gambar yang kedua juga satu bagian dari 4 bagian, berarti 1/4 bagian. Yang nomor 2, yang diarsirnya ada 2 bagian, sedangkan jumlah seluruh bagiannya ada 6. Sehingga jika dituliskan dalam bentuk pecahan, yaitu 2/6. Yang gambar keempat, ada 5 bagian dari 12 bagian ya, jadi 5/12. Gambar yang kelima, ada 4 bagian dari 12 bagian, berarti 4/12. Gambar yang keenam, ada 2 bagian dari 4, berarti 2/4 bagian. Yang ketujuh, ada 3 bagian yang diarsir dari 8 bagian, sehingga dituliskan dalam bentuk pecahan adalah 3/8. Yang terakhir, ada 4 bagian dari 8, berarti jika dituliskan dalam bentuk pecahan adalah 4/8 bagian. Sudah ingat ya? Sehingga pecahan itu seperti apa? Nah, jika A dan B adalah bilangan bulat dan B-nya tidak sama dengan 0, maka bilangan pecahan dapat dinyatakan dalam A/B. Jadi setiap bilangan yang dapat dinyatakan dalam A/B itu adalah pecahan. Masih ingat nggak A itu disebut apa? Ya, A disebut pembilang dan B disebut penyebut. Oke, yang kedua yaitu jenis-jenis pecahan. Nah, ini juga masih mengingatkan ya, karena sudah pernah dibahas waktu SD. Nah, perhatikan beberapa bentuk pecahan di bawah ini. Coba kalian cermati, dapatkah kalian kelompokkan pecahan apa saja yang ada di dalam bentuk pecahan berikut? Ada yang sudah menemukannya? Oke. Kalau kalian lihat di sini, ini bisa kita kelompokkan menjadi 4 pecahan ya. Yang pertama itu adalah pecahan biasa. Pecahan biasa berbentuk A/B. Nah, pecahan biasa ini juga dibagi menjadi 2. Yang ke-1 yaitu pecahan sejati, dan yang kedua adalah pecahan tidak sejati. Apa itu pecahan sejati? Pecahan sejati adalah pecahan yang pembilangnya lebih kecil daripada penyebut. Contohnya 5/6 dan 2/6. Bisa kalian temukan di dalam gambar? Oke. Yang kedua yaitu pecahan tidak sejati. Pecahan tidak sejati adalah pecahan yang pembilangnya lebih besar daripada penyebut. Contohnya 7/5 ya, dan 20/17. Nah, ini adalah contoh pecahan tidak sejati karena pembilangnya lebih besar daripada penyebut.
Yang kedua, siapa yang tahu? Ya, ada yang namanya pecahan campuran. Pecahan campuran terdiri dari bilangan bulat dan pecahan. Biasanya dituliskan dalam bentuk A, B, per C. Kalian bisa lihat di sini ya. Contoh yang pertama yaitu 2/3/4. Ada bilangan bulat dan juga ada pecahan. Kemudian 1/3/4. Ini juga termasuk pecahan campuran. Ada lagi 13/2/7. Ini juga termasuk ke dalam pecahan campuran. Yang ketiga, masih gambar yang sama ya. Yang ketiga pengelompokannya yaitu ada yang namanya pecahan desimal. Pecahan desimal biasanya dinyatakan dalam bentuk koma ya. Misalnya titik-titik, koma, titik-titik. Nah, kalau kita lihat di sini di gambar, mana yang merupakan pecahan desimal? Kalian sudah menemukan? Ya, ini ya, 4,25 itu adalah pecahan desimal. 1,25 dan 1,75, kemudian yang terakhir 0,75. Nah, ini adalah pecahan desimal. Yang keempat, ada juga yang disebut pecahan persen. Nah, di sini ada 75%, ya, 30%, 65%, 12,5%. Pecahan persen dinyatakan dalam A/100 atau persen bentuknya ya. Sehingga yang penyebutnya itu 100, itu bisa dinyatakan dalam pecahan persen. Yang kelima adalah pecahan per mil. Per mil itu dinyatakan dalam A/1000 atau 0 di bawahnya nolnya 2. Kalau persen kan nolnya di atas 1, di bawah 1. Kalau per mil itu nolnya di atas 1, di bawah 2. Jadi kalau penyebutnya 1000 itu artinya per mil. Sehingga jika 5/1000 itu artinya 5 per mil. Sini ada 5/1000 ya. Nah, itu adalah jenis-jenis dari pecahan. Sekarang bagaimana mengubah bentuk pecahan? Nah, kita lihat di sini ya. Ubahlah pecahan 8/5 menjadi bentuk pecahan campuran, desimal, persen, dan per mil. Ada yang masih ingat caranya? Ini juga sudah pernah dibahas waktu di SD. Untuk angka 8/5, nah kita ubah bentuknya menjadi pecahan campuran. Masih ingat caranya seperti apa? Ya, betul. Kalian harus membagi dengan cara membagi kurung. 8-nya di dalam, 5-nya ada di luar ya. Nah, ini seperti membagi kurung biasa. 5 dikali 1 itu 5 ya. 8 dikurangi 5, 3. Kemudian karena di situ pecahan campuran, maaf Ibu ulangi lagi. Karena pecahan campuran berarti yang dituliskannya adalah hasilnya. Di sini 1/3/5. Nah, maka hasil dari pecahan campurannya adalah 1/3/5 untuk pecahan 8/5. Kita lanjut. Nah, sekarang bagaimana kalau 8/5 diubah ke dalam pecahan desimal? Ini caranya juga sama dengan pecahan campuran. Jadi kalian bagi kurung. Kalau tadi kan penyelesaiannya hanya sampai 3 ya, karena 1/3/5. Kalau pecahan desimal karena harus sampai selesai, ini ada koma. Karena tadi sampai 8 dikurangi 5 itu 3, sehingga di sini kita tambahkan 0. Untuk mengganti 0 di sini berarti di atasnya harus pakai koma, sehingga 1 koma. 30 dibagi 5 itu 6. 6 dikali 5-nya 30 dikurangi sehingga hasilnya 0. Maka pecahan desimal dari 8/5 adalah 1,6. Nah, kita nyatakan dalam pecahan persen. Bagaimana caranya? Karena 8/5, maka persen itu adalah per 100 ya. Penyebutnya harus kita buat menjadi 100.
Sehingga 5 dikali berapa yang hasilnya 100? Ternyata 5 itu dikali 20. Yang bawah dikali 20, maka yang atas pun dikali 20. Sehingga 8 dikali 20-nya 160, dan 5 dikali 20-nya sama dengan 100. Kalau penyebutnya sudah 100, ini artinya persen. Sehingga kalau dinyatakan dalam persen, berarti 160%. Yang terakhir, pecahan per mil. Kalau per mil berarti kita buat penyebutnya menjadi per 1000. Sehingga 8 per 5 itu sama dengan 8 dikali 200 per 5 dikali 200. Karena 5 dikali 200-nya kan 1000. Sehingga ini tinggal ditambahkan 0 dari yang tadi ya. 8 kali 200 itu 1600. Kalau penyebutnya sudah 1000, berarti ini sudah per mil. Dinyatakan 1600 per mil. Paham sampai sini ya? Oke, yang selanjutnya membandingkan pecahan. Membandingkan dua pecahan ya. Kalau membandingkan pecahan itu sama dengan membandingkan bilangan bulat sebetulnya. Nah, kalian masih ingat tidak garis bilangan yang sudah pernah dibahas waktu SD? Jadi kalau ada garis bilangan dari 0 kemudian sampai 1, pasti diantaranya ini adalah bentuknya pecahan. 0 ke 1 jika dibagi dua bagian maka menjadi 1/2. Kalau 0 ke 1 dibagi menjadi 8 bagian, sehingga di sini ada 1/8, 2/8, 3/8, 4/8 dan seterusnya sampai 7/8 ya. Kemudian di antara 0 dan 1 jika dibagi 10 maka jadi 1/10, 2/10, 3/10, 4/10 dan seterusnya. Kemudian 0 sampai 1 dibagi 16 maka 1/16, 2/16, 3/16 dan seterusnya. Ini masih ingat kan garis bilangan untuk pecahan? Nah, di sini Ibu akan membahas tentang bagaimana membandingkan dua pecahan. Untuk membandingkan dua pecahan, kalian harus menyisipkan tanda kurang dari, sama dengan, atau lebih dari. Nah, soal yang pertama 1/8 dengan 3/8. Kemudian soal yang kedua 6/8 dengan 4/8. Soal yang ketiga 3/10 dengan 6/10. Dan soal yang keempat yaitu 15/16 dengan 6/16. Karena di sini adalah yang penyebutnya sama, maka kalian tinggal lihat posisinya. Yang nomor 1, 1/8 dengan 3/8. Kalian lihat 1 dengan 3 itu lebih besar atau lebih kecil yang mana? Atau 1/8 ada di sebelah mananya 3/8? Kalau semakin ke kiri, kalian ingat ya, semakin ke kiri maka nilainya akan semakin kecil, semakin ke kanan maka nilainya akan semakin besar. Karena 1/8 ada di sebelah kiri 3/8, maka hasilnya menjadi kurang dari. Nomor 2, 6/8 dengan 4/8. 6/8 ada di sebelah kanan atau di sebelah kiri 4/8? Ya, betul. 6/8 ada di sebelah kanan 4/8, sehingga hasilnya lebih besar. Nomor 3, 3/10 dengan 6/10. 3/10 ada di sebelah kiri atau di sebelah kanan? Ya, karena di sebelah kiri maka 3/10 lebih kecil dari 6/10. Yang terakhir 15/16 dengan 6/16. Oke, 15 ada di sebelah kanan atau sebelah kiri 6? Ya, ada di sebelah kanan, maka 15/16 lebih besar dari 6/16. Kita lanjut ya. Nah, kita coba sekarang. Sisipkan tanda kurang dari, sama dengan, atau lebih dari. Untuk soal 1/2 dengan 1/3, kira-kira mana yang lebih besar? Atau tanda apakah yang paling tepat? Kurang dari, sama dengan, atau lebih dari? Kalau yang ini soalnya dengan penyebut yang berbeda.
Masih ingat ya? Kalau penyebutnya berbeda, berarti kalian tinggal cari KPK dari 2 dan 3. Kemarin kita sudah belajar tentang KPK. Jadi KPK dari 2 dan 3 adalah 2 dikali 3 sama dengan 6. Sehingga ini harus dibuat sama ya. KPK-nya jadi 6 per 6. Penyebutnya jadi per 6 dua-duanya. Kemudian 6 dibagi 2 itu 3. 3 dikali 1, 3. Sekarang 6 dibagi 3 itu 2. 2 dikali 1, 2. Sehingga 3 per 6 dengan 2 per 6, maka 3 per 6 akan lebih besar daripada 2 per 6. Soal yang kedua, 2 per 6 dengan 1 per 3. Ini juga berbeda ya. Maka kita cari dulu KPK dari 6 dan 3. KPK dari 6 dan 3 adalah 6. Sehingga penyebutnya kita rubah menjadi 6. 6 dibagi 6, 1. 1 dikali 2, 2. Kemudian 6 dibagi 3, 2. 2 dikali 1 adalah 2. Sehingga 2 per 6 dengan 2 per 6 hasilnya adalah sama. Jadi sama dengan ya. Yang nomor 3, 4 per 5 dengan 5 per 6. Ini sudah sama belum penyebutnya? Belum. Jadi harus kita cari dulu KPK-nya. KPK dari 5 dan 6 adalah 30. Sehingga kita rubah penyebutnya menjadi 30. 30 dibagi 5 itu 6. 6 dikali 4, 24. Kemudian 30 dibagi 6 itu 5. 5 dikali 5 adalah 25. Sehingga 24 per 30 dengan 25 per 30, tanda yang tepat adalah kurang dari. Yang masih belum paham nanti diulangi lagi ya. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Ya, kemudian mengurutkan pecahan. Mengurutkan pecahan juga sama dengan mengurutkan bilangan bulat ya, hampir sama. Oke, misalnya ada contoh soal urutkan pecahan berikut dari yang terkecil. Nah, Ibu punya pecahannya 1 per 2, 11 per 16, 3 per 32, 6 per 8. Kira-kira kalau mengubah pecahannya atau mengurutkan pecahannya, caranya seperti apa? Ada 3 cara ya. Jadi kalian boleh menyelesaikannya dengan menyamakan penyebutnya atau dengan mencari KPK-nya. Boleh juga dirubah ke dalam desimal atau boleh juga dirubah ke dalam bentuk persen. Jadi boleh diambil salah satu caranya. Oke, Ibu lihat kita cari dulu dengan menyelesaikan mencari KPK-nya ya. Itu dengan menyamakan penyebutnya. KPK dari 2, 16, 32 dan 8 adalah 32. Maka kita samakan penyebutnya menjadi per 32, per 32, per 32 dan per 32. 32 dibagi 2, 16 dikali 1, 16 ya. Kemudian 32 dibagi 16 itu 2, 2 dikali 11, 22. 32 dibagi 32, yang ini tetap, ininya 3. Kemudian 32 dibagi 8 berapa? 4 ya. Jadi 4 dikali 6 adalah 24. Sehingga kalau sudah sama penyebutnya, kita tinggal lihat pembilangnya. Yang paling kecil di sini adalah 3 per 32. Kemudian 16 per 32 itu 1 per 2. 22 per 32 itu 11 per 16. Kemudian 24 per 32 yaitu 6 per 8. Sehingga susunan dari yang terkecil adalah 3 per 32, 1 per 2, 11 per 16, dan 6 per 8. Nah, cara yang kedua yaitu dengan diubah ke dalam desimal. 1 per 2 itu sama dengan 0,50. Kalian bagi dengan menggunakan bagi kurung ya. Kemudian 11 per 16 hasilnya 0,69. 3 per 32 itu sama dengan 0,09. 6 per 8 itu sama dengan 0,75. Dari sini
Terlihat ya, yang paling kecil adalah 0,09. Kemudian yang kedua 0,50, yang ketiga 0,69, dan yang keempat 0,75. Sehingga urutannya menjadi 3/32, 1/2, 11/16, dan 6/8. Sama tidak dengan cara yang KPK tadi? Nah, ternyata sama, berarti penghitungannya sudah tepat. Cara yang ketiga yaitu dengan dicari persennya atau diubah ke dalam bentuk persen. Ini juga sama ya, 1/2 berarti diubah menjadi penyebutnya per 100, karena 2 bisa diubah menjadi per 100 ya, dikali 50, yang atas juga dikali 50, sehingga 50/100 hasilnya adalah 50%. Nah, kalau 11/16, 16-nya bisa nggak dikalikan sehingga hasilnya 100? Kalau tidak bisa, berarti 11/16 tinggal dikalikan 100%. Sehingga 11 dikali 100 dibagi 16%. Sehingga 1100/16 hasilnya adalah 68,78%. Pecahan yang ketiga, 3/32. 32 juga tidak ada yang hasil perkaliannya 100 ya. Jadi 3/32 itu dikali 100%. 3 dikali 100 dibagi 32. Sehingga 300/32 itu sama dengan 9,32%. Pecahan yang keempat, 6/8. Jadi 6/8 juga 8-nya tidak ada bilangan bulat yang menghasilkan 100 ya. Jadi boleh langsung dikalikan 100%. Sehingga 6 dikali 100 dibagi 8%. Hasilnya adalah 600/8% atau sama dengan 75%. Dari sini bisa kelihatan ya, yang paling kecil adalah 9,38, kemudian yang keduanya 50%, kemudian 68,75, dan yang terakhir adalah 75%. Sehingga jika kita susun dari yang terkecil itu sama dengan ini ya, 3/32, 1/2, 11/16, dan terakhir adalah 6/8. Sehingga walaupun caranya yang berbeda, pasti hasilnya akan sama. Yang keempat yaitu pecahan yang senilai. Nah, ini masih ingat nggak? Coba kalian perhatikan gambar berikut. Ada 3 gambar, yaitu gambar A, B, dan C. Masing-masing dibagi berbeda ya. Yang A dibagi 4, yang B dibagi 8, sedangkan yang C dibagi 12. Coba kalian perhatikan. Kita ubah dulu masing-masing gambar ini ke dalam bentuk pecahan. 1/4 ternyata akan sama dengan 2/8 sama dengan 3/12. Karena kalau kalian lihat, luas daerah yang diarsirnya sama ya. Yang nomor 1, yang A itu ada 1 bagian yang diarsirnya dengan luas yang sama. Yang B ada 2 bagian dengan luas yang sama. Dan yang ketiga atau yang C itu ada 3 bagian dengan luas yang sama. Nah, kenapa 1/4 dengan 2/8 dengan 3/12 itu sama atau senilai? Karena kalau dibagi, ini nanti akan sama hasilnya ya. Oke, karena 1/4, nah ini 1/4 jika dikalikan dengan bilangan yang sama itu jadi 2/8. Ternyata awalnya adalah 1/4. Kemudian yang ketiga juga sama. Jadi ini adalah dari 1/4 dikalikan 3 ya. Atas dan bawahnya atau pembilang dan penyebutnya dikalikan dengan bilangan yang sama, sehingga hasilnya 3/12. Atau kalau disederhanakan juga boleh, 2/8 masing-masing dibagi 2 sehingga menjadi 1/4. 3/12 juga dibagi oleh 3, maka hasilnya menjadi 1/4. Sehingga 1/4 dengan 2/8 dan 3/12 ini adalah pecahan yang senilai. Nah, bagaimana cara kita untuk menentukan pecahan senilai? Pecahan senilai diperoleh dengan cara mengalikan atau membagi pembilang dan penyebut semula dengan bilangan yang sama.
Jadi kalau ada A per B itu sama dengan A dikali M per B dikali N, atau A per B, A-nya dibagi N per B dibagi N. Jadi bisa dikalikan dengan bilangan yang sama atau dibagi dengan bilangan yang sama. Itu akan menghasilkan pecahan yang senilai. Oke, kita lanjut ya. Nah, kita coba ya. Oke, tentukan pecahan senilai dari 2/3. 2/3 yang pertama ini kita selesaikan dengan cara mengalihkan dengan angka 2. Jadi pembilangnya dikali 2 dan penyebutnya juga dikali 2. Sehingga 2 dikali 2 4, 3 dikali 2 adalah 6. Kemudian 2/3 kita kalikan masing-masing oleh angka 3. Jadi pembilangnya dikali 3, penyebutnya dikali 3, sehingga hasilnya 6/9. Kemudian 2/3 juga kita kalikan dengan 4. 2 kali 4 dibagi 3 kali 4, berarti hasilnya 8/12. Di sini maka 2/3 itu senilai dengan 4/6, senilai dengan 6/9, dan senilai dengan 8/12. Nah, contoh yang kedua yaitu 28/42. Kalau ini kan bilangannya besar, maka kita bisa mencari pecahan senilainya dengan cara membagi. Yang pertama 28 itu dibagi 2 dulu masing-masing ya. 42 juga dibagi 2, sehingga hasilnya 14/21. Yang kedua 28/42 masing-masing dibagi 7. Nah, sehingga hasilnya 4/6. Yang ketiga 28/42 masing-masing kita dibagi oleh angka 14, sehingga hasilnya adalah 2/3. Di sini maka 24/42 itu akan sama dengan 14/21 senilai ya. Akan senilai juga dengan 4/6 dan akan senilai juga dengan 2/3. Paham ya? Nah, itu nanti kalau yang masih belum paham, boleh kalian pelajari lagi sampai betul-betul sudah paham. Itu materi yang sudah kita bahas. Nah, sekarang waktunya kalian berlatih. Tugasnya yaitu silakan tulis kembali materi yang sudah Ibu sampaikan, kemudian kerjakan tugas buku paket halaman 48 nomor 1AC, kemudian nomor 2A. Dan soal tentang pecahan senilai ini boleh kalian tulis, kemudian kalian cari pecahan senilainya. Ada 2 soal. Yang pertama yaitu 3/4, yang B-nya 48/72. Itu tugasnya ya. Jangan lupa dikumpulkan tepat waktu. Terima kasih, selamat mengerjakan.